sebelum kita mulai tutorialnya, alangkah baiknya yang belum subscribe dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali ke channel aku. Untuk kali ini kita seperti biasa mengerjakan soal dan pembahasan sosial kultural part 8. Soal yang pertama, suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan. Salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya, namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut. Maka Anda akan A. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walaupun ia pimpinan. B. Menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan. C. Mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan. D. Meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda. Biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi. Jawabannya A. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walaupun ia pimpinan. Yang kedua, suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini: A. Memberi ia uang selalu menyuruh pergi. B. Memberikan ia sisa makanan dan uang. C. Membelikannya makan. D. Menyemangatinya. E. Menanyakan apakah ia bersekolah. Jawabannya C. Membelikannya makan. Selanjutnya, 3. Saat Anda sampai di kantor, atasan tengah memarahi staf. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menanyakan permasalahan kepada bawahan. B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. C. Mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. D. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar. E. Pura-pura tidak tahu menahu. Jawabannya B. Menemui atasan untuk mengetahui permasalahan. Nomor 4. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah. Mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda adalah A. Akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. C. Karena pemilik perusahaan seorang muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. D. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. E. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah ke orang. Jawabannya D. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Nomor 5. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini marak berita dan informasi hoak di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuat banyak orang mudah terprovokasi. Berdebat kusir, sikap Anda mengatasi hal ini adalah A. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. C. Mengenali dari judul berita, terkadang terkesan provokatif. D. Membacanya saja, kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Jawabannya B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Nomor 6. Kawan Anda memiliki istri yang akan melahirkan dan karena tidak memiliki biaya rumah sakit, maka dia meminjam uang dari Anda, padahal uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Maka Anda A. Meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa tidak punya uang untuk dipinjamkan. B. Pinjamkan sisa uang yang sedikit tersebut. C. Menolak meminjamkan uang karena itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dia memberikan solusi dengan membantu meminjamkan uang dari kawan lain. Menyarankan agar dia meminjam dari orang lain. Jawabannya D. Memberikan solusi dengan membantunya meminjamkan uang dari kawan lain. Nomor 7. Di dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda adalah A. Bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. C. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. D. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. Memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Jawabannya B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nomor 8. Menurut Anda, jika rekan kerja Anda memasang wajah kusam, sikap Anda adalah A. Menegurnya agar dia berubah. B. Membiarkan saja selama tidak mengganggu. C. Resign dari perusahaan. D. Mengadu ke atasan Anda. Memarahi dan memakinya. Jawabannya B. Membiarkan saja selama tidak mengganggu. Nomor 9.
Jika tetangga Anda meminta selembar daun pisang dan di belakang rumah Anda ada berbagai jenis pisang, apakah yang Anda akan lakukan? A. Menyuruhnya untuk mengambil sendiri. B. Memberinya pisau dan menyuruhnya mengambil sendiri. C. Menanyakan dengan sopan jenis daun pisang apa yang akan diminta, lalu mengambilnya. D. Segera mengambilnya daun pisang sesuai kebutuhan. E. Mengajak bersama-sama untuk membantu pisang yang sesuai dengan keinginan. Jawabannya D. Segera mengambilkan daun pisang sesuai dengan kebutuhannya. Nomor 10. Siang ini Anda berkunjung ke sebuah tempat wisata karena hari libur, tentu saja pengunjung sangat ramai. Pada saat pembelian tiket masuk objek wisata, antrian sangat panjang. Kemudian Anda melihat seorang ibu hamil sedang mengantri. Selang 10 antrian di belakang Anda, ibu tersebut kelihatan sangat lelah, ditambah lagi cuaca pada saat itu panas. Apa yang Anda lakukan? A. Meminta ibu tersebut untuk mengambil antrian Anda. B. Meminta ibu tersebut untuk berpindah ke antrian di depan Anda. C. Bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. D. Antri seperti biasa karena kondisi antrian sangat panjang. D. Menyuruh ibu tersebut untuk antri di dekat Anda. Jawabannya C. Bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.